Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap selalu sehat ya, dan selalu jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang sehat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama PPKN, siswa dapat mengetahui sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Bahasa Indonesia, siswa dapat menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Matematika, siswa dapat mengetahui kesetaraan satuan panjang baku. Kita sudah mempelajari bahwa sila keempat Pancasila bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam bermusyawarah. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah tersebut. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lainnya, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran jalannya bermusyawarah. Hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Musyawarah juga bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Di antaranya, 1. Pembagian tugas dalam keluarga. 2. Rencana liburan keluarga. 3. Pendidikan keluarga. 4. Menu makanan untuk makan keluarga. 5. Membahas suatu permasalahan yang ada di keluarga. 6. Membantu membuat peraturan di rumah untuk keluarga. Anak-anak, kemarin kita telah belajar benda-benda apa saja yang terbuat dari kayu, kertas, logam, kaca, dan karet. Nah, kita sekarang akan membahas satu persatu. Benda dari kayu. Kayu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangannya kayu adalah memiliki sifat mudah lapuk. Kayu dimanfaatkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Sifat-sifat kayu yang keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah. Kita dapat melihat meja, kursi, dan lemari terbuat dari kayu. Namun, kayu juga memiliki kekurangan, yaitu mudah lapuk. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat. Dengan dilapisi cat, kayu menjadi lebih tahan lama. Yang kedua adalah benda dari kertas. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari kertas. Misalnya buku tulis, pembungkus kado, tisu, amplop surat, poster, surat kabar, dan majalah. Kertas mempunyai sifat-sifat yang mudah menyerap air dan tinta, ringan, mudah sobek, serta mudah terbakar. Benda-benda dari kertas dibuat dengan memperhatikan sifat-sifat kertas. Jenis-jenis kertas banyak sekali, di antaranya kertas karton, kertas HVS, dan kertas koran. Bahan dasar pembuat kertas adalah kayu. Potongan-potongan kayu dipanaskan menjadi seperti bubur, disebut pulp. Setelah itu, pulp akan diolah menjadi lembaran-lembaran kertas melalui proses di pabrik pembuatan kertas. Yang ketiga adalah benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa.
Bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam biasanya dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat, misalnya besi dan baja. Logam biasanya digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah menghantarkan panas, misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Yang keempat, benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Kaca juga digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Selanjutnya, yang terakhir adalah benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Karena memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sendal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Anak-anak, kemarin kalian telah belajar mengukur satuan panjang yang ada, benda-benda yang ada di rumahmu. Nah, sekarang kita akan belajar urutan tangga satuan panjang baku. Ya, di sini kita lihat di papan tulis ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Agar memudahkan kalian dalam menghafal satuan panjang baku ini, kita akan buatkan sebuah lagu, yaitu lagu naik-naik ke puncak gunung, seperti ini. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Kalau turun kali 10, kalau naik bagi 10. Kalau turun kali 10, kalau naik bagi 10. Nah, memudahkan kan kalian untuk dalam menghafal urutan tangga satuan panjang baku. Ya, sekarang selanjutnya adalah kita masuk ke dalam soal. Ya, jika ada soal atau pertanyaan 4 meter berapa sentimeter? Ya, kita lihat tangganya 4 meter. Kita lihat meter itu di sini, ya. Nah, ditanyakan ke senti, berarti senti itu di sini. Nah, berarti naik apa turun? Jawabannya adalah turun. Turun berapa angka sih? Kita lihat. Turun berapa tangga? 1, 2. Ya, berarti dikali berapa kalau turun 2 angka? Kita lihat 4. Ya, dikali 4 meter dikali karena turunnya 2 tangga, jadi angka nolnya ada 2. 1, 2. Jadinya dikali 100. 4 dikali 100 sama dengan 400. Tetap sentimeter. Selanjutnya yang contoh kedua, 4 meter ditambah di 4 meter berapa milimeter? Yang ditanyakan adalah milimeter. Kita lihat meter ke milimeter, berarti yang ini. Ya. Nah, kita lihat berapa turunnya nih. 1, 2, 3. Ada 3 tangga yang kita turun. Berarti 4 dikali berapa tangga tadi? 3 ya. Berarti nolnya 3. 1, 2, 3. Jadi 1000. 4 dikali 1000 sama dengan 4000. Jadi 4 meter sama dengan 4000 milimeter. Oke, sekarang kita akan membahas tentang contoh yang kedua. Apabila ada pertanyaan tentang 4 meter ditambah 40
cm, berapa sentimeternya? Sedangkan di sini ada meter, ya. Kita dari meter ke sentimeterin dulu, ya. Contohnya adalah 4 meter sama dengan berapa sentimeter? Ya, dari meter ke sentimeter. Kita lihat dari meter ke sentimeter. Turunnya berapa angka? 1, 2, yaitu 2 tangga. Seperti biasa, 4 dikali 100 sama dengan 400. Jadi 4 meter sama dengan sentimeter. Selanjutnya kita yang kedua. Ya, yang kedua ini 40 cm sama dengan berapa sentimeter? Karena sama-sama sentimeter, jadi tidak usah diganti. Jadi sama 40. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan. 400 ditambah 40. 0 ditambah 0, 0 ditambah 4, 4. Lalu 4 diturunkan. Jadi 440. 4 meter ditambah 40 cm adalah 440 cm. Oke, yang terakhir adalah contoh yang ketiga. Apabila ada pertanyaan 5 meter ditambah 100 mm, berapa milimeter? Ya, kita lihat di sini ada ketidaksamaan antara meter dan milimeter. Maka kita harus rubah terlebih dahulu. Ya, 5 meter sama dengan berapa milimeter? Contohnya seperti dulu. Berarti 5 dikali, kita lihat dari meter ke milimeter. Ya, turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Ada 3 tangga. Berarti 1, 2, 3. Berarti 5 dikali 1000 adalah 5000 milimeter. Selanjutnya, yang kedua adalah 100 milimeter ke milimeter. Karena tadi seperti tadi sama, kalau yang ditanyakan milimeter dan milimeter tidak usah dihitung, langsung saja kita tulis 100 mm sama dengan 100 mm. Kita jumlahkan. Ya. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1. 5 diturunkan. Jadi 5 meter ditambah 100 mm, yaitu hasilnya adalah 5100 mm. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita mengucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, hari ini kalian akan diberi tugas yaitu matematika. Nanti Ibu akan share tugasnya. Dan hari Jumat, kalian akan mengerjakan benda-benda apa saja yang terbuat dari kayu, kertas, logam, kaca, dan karet. Masing-masing kalian buat 5 benda yang ada di rumahmu. Oke anak-anak, terima kasih. Jaga kesehatan kalian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.